Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhokal matlubi. Saudaraku jemaah yang dimuliakan Allah, pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah itu, nikmat-nikmat yang lain akan datang pada kita. Sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lain syakartum la azidannakum. Kalau engkau pandai bersyukur, barang siapa pandai mensyukuri nikmat Allah, niscaya akan aku tambah nikmat itu. Jadi semakin pandai kita bersyukur, semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak nikmat yang datang. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, menuntun kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan kita semua, semoga kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin. Saudaraku, sahabatku, jamaah yang berbahagia, kita pun sama-sama maklum, sama-sama paham bahwa musibah COVID-19 ini belum berakhir. Namun kita juga tak boleh bosan, tak boleh putus asa untuk berusaha mohon pada Allah, berdoa pada Allah. Semoga COVID ini segera berakhir di negeri kita. Dan dengan berakhirnya COVID-19 ini, insya Allah masjid, kelas-kelas agama, dan tempat-tempat lain akan berfungsi sebagaimana mestinya. Dan kita juga berharap, ya Allah, selamatkan diri kami dan keluarga kami dari musibah COVID-19 ini. Amin. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas satu tajuk dalam kitab yang kita bahas, yaitu Tanqih Al-Qaul, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Tajuknya ialah beratnya dosa homoseksual. Beratnya dosa homoseksual, yaitu na'udzubillah, laki-laki dengan laki-laki. Disebutkan dalam Az-Zair, disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Baihaqi,
4 orang yang berada dalam murka Allah. Ada 4 kelompok manusia, 4 jenis manusia berada dalam murka Allah. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Kalau Allah dah murka, maka jawapannya, baik di dunia dia mendapat kesusahan, di dalam kubur mendapat azab, di akhirat apatah lagi. Maka kita mohon pada Allah, jangan sampai kita masuk dalam kelompok manapun. Mana 4 kelompok yang dimurkai oleh Allah itu? Ya. Sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Nabi? Maka Rasulullah SAW menjawab, mereka ialah para lelaki yang menyerupai wanita, para wanita yang menyerupai laki-laki, orang yang menyetubuhi binatang, dan laki-laki yang menyetubuhi laki-laki. 4 ini. 1, laki-laki yang menyerupai perempuan. Laki-laki yang menyerupai perempuan. Dia laki-laki, asli laki-laki. Ya, tapi perangainya, pakaiannya, semuanya, tutur katanya, lemah lembutnya macam perempuan. Ya, itu 1. Yang kedua pula, wanita menyerupai laki-laki. Rambut pendek. Ya kan? Ini banyak sekarang. Dan orang yang menyalurkan seksualnya, orang yang menyetubuhi binatang. Yang ketiga. Dan yang keempat, inilah barangkali fokus pembicaraan kita, yaitu orang yang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki. Homoseksual. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dikatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. La'ana Rasulullah alaihi wasallam al-mutashabihina minar rijali bin nisa wal mutashabbahati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi hati. Laki-laki yang menyerupai perempuan. Laki-laki punya ciri khas. Kekar, tegas. Perempuan penuh kelembutan. Kita akan jumpa laki-laki, apa dalam bahasa mudahnya, jadi bapok lah. Jadi bapok. Wadam, waria, kunsa dalam bahasa Arabnya. Orang Indonesia bilang waria. Ya, wanita separuh pria, itulah makna dia. Jadi laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki dilaknat oleh Allah. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Daud, la'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulata minan nisa, yaitu perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Jemaah yang berbahagia. Jadi laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki, sekarang kita banyak jumpa. Kadang dari belakang kita tengok macam si Yanti, sekali tengok muka Yanto, ya kan? Banyak. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, jangan sampai ada di antara keluarga kita
yang seperti ini dan mesti kita nasihati. Jamaah yang berbahagia, salah satu yang dimurkai oleh Allah dan menjadi topik pembicaraan kita siapa? Laki-laki menyetubuhi laki-laki, kaum gay. Dan sekarang orang dah tak malu lagi. Ini sudah keluar dari fitrah manusia. Minta maaf saya katakan. Binatang pun dia tak ada minta maaf gay. Tak ada anjing laki-laki dengan anjing laki-laki bersetubuh, tak pernah. Atau lembu jantan dengan lembu jantan, tak pernah. Lembu jantan akan cari lembu betina. Anjing jantan akan cari anjing. Kalaulah binatang saja, dia tahu membezakan mana lawan jenis aku. Binatang. Nah, kalau sampai manusia tidak dapat membezakan mana lawan jenisnya, lebih parah dari hewan, lebih parah dari binatang. Itu yang kata Allah dalam Quran, summa radadnahu asfala safilin. Ketika orang itu tidak bersyukur jadi manusia, ketika orang itu tidak menjaga fitrahnya sebagai manusia, ketika orang itu tidak menjaga marwahnya sebagai manusia, summa radadnahu asfala safilin, maka dia akan jatuh harga dirinya menjadi lebih buruk dari binatang. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mencium pemuda dengan syahwat, maka dia dikendalikan dengan kendali dari api neraka. Jangankan bersetubuh laki-laki dengan laki-laki, laki-laki mencium laki-laki, tapi ciumannya dengan syahwat. Auzubillah. Ciumannya dengan syahwat, maka itu dianggap dia sedang dikendalikan, sedang dikontrol oleh neraka. Artinya, dia sedang siap masuk dalam neraka. Auzubillah. Jangankan bersetubuh laki-laki dengan laki-laki, mendekati, mencium dia. Mereka bercium, tapi ciuman itu bukan ciuman kasih sayang, bukan ciuman kerinduan, bukan ciuman adik-beradik, tapi ciuman syahwat. Beda dengan ciuman adik-beradik. Ya, abang lama tak balik, laki-laki jumpa dengan adik laki-laki, adik kandung, lalu dia cium, itu wajarlah manusia. Itu ciuman kasih sayang. Yang disebut di sini ciuman yang diiringi oleh syahwat. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, siapa saja menyentuh pemuda dengan syahwat, maka dia dilaknat oleh Allah dan para malaikat semua. Dan semua manusia melaknat. Maksudnya manusia yang normal. Mana ada manusia yang normal suka dengan kaum gay? Tidak. Yang suka dengan kaum gay, yang suka dengan homoseksual adalah orang yang tidak normal. Coba tanya perempuan. Tanya perempuan-perempuan itu. Bagaimana pandang perempuan normal? Ya, saya katakan perempuan normal. Bagaimana pandangannya tentang lesbi? Perempuan menyenangi perempuan. Perempuan menyalurkan seksualnya pada perempuan. Tanya pada perempuan yang normal, dia akan jawab, saya jijik dengar dia. Normal. Tanya laki-laki yang normal, bagaimana pandangannya tentang laki-laki yang menyetubuhi laki-laki. Terus saya cakap, macam nak muntah. Karena itu di batas, di luar fitrah manusia, di luar akal sehat. Islam agama fitrah.
sesuai dengan fitrah manusia. Allah dah ciptakan pasangan. Segala sesuatunya Allah ciptakan berpasang-pasangan. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardi wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan kamu berpasang-pasangan, baik yang di langit maupun di bumi maupun yang ada pada diri manusia. Allah ciptakan sepasang-sepasang. Allah ciptakan siang sepasang dengan malam, atas sepasang dengan bawah, kanan sepasang dengan kiri, terang sepasang dengan gelap, sepasang semua. Laki-laki sepasang dengan perempuan. Ini pasangannya. Nah, apabila seorang laki-laki tidak suka dengan perempuan, tapi sebaliknya suka dengan laki-laki, ini kan di luar kehendak Allah dan di luar fitrah manusia. Jelas orang ini tidak sehat. Akalnya tidak sehat. Ya. Jamaah yang berbahagia. Jadi siapa saja laki-laki yang menyentuh pemuda, mendekati pemuda, seorang laki-laki mendekati pemuda, tapi dia dekat dengan syahwat, diiringi dengan syahwat, maka dia sungguh dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah saja melaknat, malaikat pun ikut melaknat, manusia juga ikut melaknat. Subhanallah. Ya. Dalam riwayat Ahmad dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan, siapa saja yang mendatangi peramal lalu membenarkan apa yang dikatakannya atau menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita pada bahagian duburnya, maka dia sungguh terlepas dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kata ulama, apabila seseorang itu, ya, siapa sajalah, telah mendatangi seorang bomo, tukang ramal, ya, dia tukang telek lah, awak nasib begini, rezeki agak sempit belani. Kita percaya apa yang diramalkan itu, nauzubillah, selain dari syirik, doanya ditolak oleh Allah SWT. Ya. Sekarang bukan disebut bomo, orang pandai. Kenapa disebut orang pandai? Karena yang datang orang bodoh. Jadi siapa yang membenarkan ucapan tukang ramal atau menyetubuhi wanita haid, istri haid, lalu disetubui oleh suaminya, ya, dan menyetubuhi istri walaupun istri kita halal, tapi kalau kita suami setubuhi dari duburnya, bukan pada tempatnya, atau jadi pertama tadi apa? Siapa yang mendatangi tukang ramal, bersetubuh dengan istri yang sedang haid, atau menyetubuhi wanita atau istri kita dengan melalui duburnya dan dianggap tak apa-apa. Ingat, dianggap tak apa-apa, maka Nabi mengatakan dia terlepas dari golongan aku. Jangan main-main. Itu dosa besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah, istri aku halal lah, jangan. Laisa minna, kata Nabi, aku lepas dengan kau. Nabi tak mengakui dia sebagai umatnya. Hati-hati. Laki-laki yang menyetubuhi istrinya, menyalurkan seksualnya ketika dalam keadaan haid, istri haid dia setubuh juga. Jemaah yang berbahagia, Subhanallah, kita fokus kembali pada tajuk kita, homoseksual. Rasulullah SAW bersabda, bila laki-laki
menyetubuhi laki-laki, maka keduanya dianggap sudah berzina. Bila wanita menyetubuhi wanita, maka keduanya dianggap berzina. Jadi yang dikatakan berzina ini bukan saja laki-laki datang kepada perempuan atau perempuan pada laki-laki, bertemu dua kemaluan, bukan. Laki-laki yang menyalurkan seksualnya dengan laki-laki, yang disebut homoseksual, hukumnya zina. Atau perempuan mendatangi perempuan untuk menyalurkan seksualnya, lesbi, itu pun hukumnya zina. Jamaah yang berbahagia, orang yang melakukan perbuatan tersebut dihukum sebagaimana hukuman zina, kata ulama. Zina ni ada dua, satu zina muhsan, satu lagi gairu muhsan. Atau kita balik, satu gairu muhsan, satu muhsan. Apa itu? Yang disebut gairu muhsan ialah seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah melakukan perzinahan, maka disebut dia gairu muhsan. Hukumannya cambuk 100 kali, buang negeri setahun. Kalau yang muhsan, seseorang yang pernah menikah, apakah sekarang jadi janda atau duda, pokoknya dia pernah nikah, lalu berzina, maka disebut zina muhsan, hukumannya rejam sampai mati. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Bahkan Abu Muslim berkata, di sini dikatakan apa? Praktek homoseksual akan menyusupkan, artinya apabila si laki-laki memuaskan nafsunya dengan laki-laki melalui kedua paha mereka, orang yang melakukan perbuatan tersebut dihukum sebagaimana hukuman orang berzina. Bila muhsan direjam, bila bukan muhsan atau gairu muhsan cukup didera 100 kali. Ya, demikian menurut pendapat kuat di antara dua pendapat Imam Syafi'i. Orang yang dihukumi seperti itu, menurut pendapat ini dijatuhkan hukuman, yaitu maksudnya yang gairu muhsan, yang bukan muhsan, yaitu 100 kali cambuk dan diasingkan selama setahun, baik perempuan maupun laki-laki. Namun sebagian ulama berpendapat bahawa hukuman homoseksual adalah rejam. Sama ada dia muhsan ke, gairu muhsan ke, kalau laki-laki dengan laki-laki berzina, rejam sampai mati. Ada sebagian pendapat ulama, kerana itu dah di luar fitrah manusia. Ya. Abu Muslim berkata, wanita yang menyetubuhi wanita hukumannya adalah masuk penjara sampai mati. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan lain lagi adalah pelaku yang dihukum seperti dijatuhi hukuman mati, iaitu laki-laki yang pernah menikah. Ya, dikata itu. Sama ada dia pernah nikah atau tidak menikah, hukumannya rejam. Tapi ada pendapat ulama, kalau perempuan dengan perempuan berzina, lesbi, maka dia masuk penjara sampai mati. Na'udzubillah. Jamaah yang berbahagia, na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Siapa saja, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mencium pemuda dengan syahwat, ya, siapa saja mencium pemuda dengan syahwat, maka seolah-olah dia berzina dengan 70 kali dengan ibunya. Jadi siapa saja
seorang laki-laki ya, mencium pemuda tapi dia cium dengan syahwat, maka samalah dia seolah berzina dengan ibunya sebanyak 70 kali. Nauzubillah. Siapa saja yang berzina dengan ibunya sekali, maka seolah-olah dia membunuh 70 nabi. Rasulullah SAW bersabda lagi, siapa saja yang yang berbuat homoseksual kepada seorang pemuda, maka dia akan menjadi babi hutan dalam kuburnya. Jamaah yang berbahagia, bayangkan kecaman, murkanya Allah. Siap mencium saja, apalagi kalau sampai terjadi gay, homoseksual. Seorang laki-laki mencium laki-laki yang lain tapi dengan syahwat, maka dosanya sama dengan berzina 70 kali dengan ibu kandungnya. Bayangkan, itu baru mencium. Satu kali mencium dengan syahwatnya, sama-sama laki-laki, maka samalah dia berzina dengan 70 kali dengan ibunya. Satu kali berzina dengan ibu kandung sama dosanya dengan membunuh 70 nabi. Bayangkan, satu kali laki-laki mencium laki-laki yang lain dengan syahwat, mencium saja dengan syahwat, sama dosanya dengan 70 kali berzina dengan ibu kandung. Satu kali berzina dengan ibu kandung sama dengan membunuh 70 nabi. Na'udzubillah, ya Allah, na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Jauhkanlah diri kita, dari keluarga kita, dari homoseksual. Bayangkan murkanya Allah di situ. Ya. Bahkan Nabi mengancam siapa saja yang berbuat homoseksual, yang menyalurkan nafsu seksualnya laki-laki dengan laki-laki, ya, maka dia akan menjadi babi hutan dalam kuburnya. Na'udzubillah. Ibnu Abbas berkata, bila pelaku homoseksual meninggal sebelum bertaubat, maka di dalam kuburnya dia berubah menjadi babi hutan. Babi, binatang yang diharamkan. Dan sebagai Muslim, kita tidak suka dengan babi. Sebagai Muslim, kita menganggap babi binatang yang haram, najis dan menjijikkan. Artinya apa? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Homoseksual kalau dah mati sebelum bertaubat, dia menjadi makhluk yang sangat menjijikkan dalam kubur. Menjadi makhluk yang sangat terhina dalam kubur. Dia menjadi makhluk yang diharamkan oleh Allah dalam kubur. Itulah babi hutan. Dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, bila pemuda menyentuh pemuda, maksudnya menyentuh diiringi dengan syahwat, menyentuh diiringi dengan nafsu syahwat, maka arsy Allah di langit, pusat kekuasaan Allah bergoyang. Lalu berkata arsy itu, wahai Tuhan kami, apakah kami diperintah untuk menyambarnya, menyiksanya? Bergoyang tiang arsy Allah itu. Bergoyang arsy-Nya Allah itu ketika laki-laki menyalurkan nafsu seksualnya pada laki-laki yang lain. Bergoyang tiang arsy. Ya. Sampai dia bertanya pada Allah, apakah kami diizinkan? Apakah kami diperintah untuk menyambarnya? Lalu bumi berkata, apakah kami diperintah untuk menelannya? Homoseksual, bumi ini minta sama Allah,
perintahkan kami untuk menelan dia. Jemaah berbahagia, tapi Allah masih sayang. Allah masih beri kesempatan untuk bertaubat. Kembalilah ke jalan Allah. Siapapun dia masa lalunya, segelap apapun masa lalunya, dia akan terang di masa depan kalau dia bertaubat pada Allah. Saudaraku yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, janganlah kalian menyetubuhi wanita pada bagian dubur mereka. Sebagai suami, jangan sekali-kali menyetubuhi istri di bagian duburnya, karena sesungguhnya Allah SWT tidak malu terhadap kebenaran. Artinya apa? Pada bahagian dubur wanita itu, ketika seorang laki-laki menyetubuhi bukan bahagian yang Allah izinkan, ya kan? Allah nampak. Allah nampak. Maka malulah kepada Allah. Karena Allah dah siapkan pasangannya. Mudah-mudahan kita, keluarga, anak beranak kita terjauh dari penyakit yang di luar akal sehat, di luar fitrah manusia, sama ada homoseksual atau lesbian. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dari penyakit-penyakit seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.